Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Aminuddin, NIM F1E 119-107. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan UTS analisis dan visualisasi data mengenai data bivariat dan multivariat. Nah, untuk kali ini saya mengambil data pada situs kaggle.com dengan datanya yaitu hero atau champion pada game League of Legends. Nah, pada data ini terdapat kolom X, version, ID, key, name, title, hingga dwarf. Nah, langsung saja untuk program yang pertama, kita akan memvisualisasikan data bivariat, kategori basis kategorik, atau tipe data yang bukan angka, dalam bentuk diagram batang bertumpuk. Untuk library-nya, saya menggunakan ggplot2 untuk memvisualisasikan datanya. Kemudian untuk dataset-nya berupa HeroLol, X-nya party dengan isinya yaitu berupa teks. Kemudian untuk geombar ini yaitu diagram batang. Nah, untuk detailnya saya buat HeroLol berdasarkan kelasnya. Kemudian kita jalankan. Dan bisa kita lihat datanya seperti ini. Nah, untuk warna-warna ini mewakili dari teksnya seperti Assassin Vector hingga Tank. Nah, pada tab diagram ini bisa kita lihat shield. Nah, pada HeroLol ini rata-rata dimiliki oleh Vector Tank. Dan yang kedua, kita membuat diagram batang yang dikelompokkan. Masih menggunakan library ggplot2 dengan dataset HeroLol, X-nya party dan isinya berupa teks. Nah, ini data barnya, diagram batang. Dengan judul HeroLol berdasarkan kelasnya. Dan kita jalankan programnya. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita lihat part tipe atau item yang menggunakan mana di sini lebih banyak digunakan oleh role atau kelas-kelas dari Hero League of Legends. Bisa kita lihat sangat mendominasi daripada data yang lain. Dan yang ketiga itu akan membuat visualisasi data kategori versus numerik dengan plot densitas kernel yang dikelompokkan. Library ggplot2, kemudian datasetnya HeroLol. Untuk extension sini saya memakai data info teks dan isinya berupa teks. Nah, kita coba jalankan. Run. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat pada data HeroLol berdasarkan info tag-nya di sini, untuk role atau kelas fighter itu memiliki density paling tinggi dibanding dengan yang lainnya, hampir mencapai 1.00. Kemudian kita lanjutkan untuk violin float menggunakan dari ggplot2 dengan dataset HeroLol berupa ASX-nya, ini data info tag. Kemudian untuk Y-nya teks. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk Assassin Fighter atau kelas Assassin Fighter ini memiliki info tag yang banyak dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Itu antara 0.0 sampai 10.0. Untuk support Assassin ini memiliki data info tag yang sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Hanya berkisar antara 2.5 dan sampai 5.0. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai strip plot. Strip plot ini menggunakan library ggplot2 dengan dataset HeroLol, sumbu Y-nya input teks dan sumbu X-nya berupa teks. Dengan saya membuat detail HeroLol berdasarkan input teksnya.
Kita jalankan. Lihat datanya. Nah, bisa kita lihat datanya seperti ini. Untuk sumbu X-nya berupa teks atau champion League of Legends. Dan ini import tag-nya. Kita lihat persebaran untuk support atau tank vector. Bisa kita lihat sini. Selanjutnya untuk data numerik versus numerik. Berarti ini data angka dengan angka. Nah, ini merupakan scatter plot dengan library ggplot 2 untuk datasetnya hello sumbernya saya isikan data input text dan untuk sumbu y-nya saya isikan data info defense. Untuk color di sini saya mengambil column NF flower blue. Labs atau title-nya saya buat input text dan info defense. Kita coba jalankan program. Nah, untuk tampilan programnya seperti ini. Kita lihat untuk info attack 5.0 itu hampir merata untuk semua info defense-nya. Pun dengan data lain. Baik, saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai program line plot dengan library ggplot 2, dataset-nya error. Untuk sumbu X saya ambil data input text dan untuk Y-nya data info defense. Nah, untuk diagram lainnya saya memakai size 1,5 dengan warna color gray. Untuk diagram poinnya size-nya 3, untuk colornya blue. Nah, untuk labs-nya sini sumbu Y-nya data input text dan sumbu X-nya data info defense dengan title, info text dan info defense. Sekarang kita coba jalankan. Nah, sudah dijalankan. Nah, kita lihat di sini untuk info attack buat dari 0 sampai 10.0. Sini berada pada info defense antara 0.0 sampai 2,5, memiliki persebaran yang cukup luas. Yang kita lihat pada antara 7.5 info defense 7.5 sampai 10.0 memiliki persebaran yang tidak terlalu luas, hanya berkisar 2.5 sampai 5.0. Selanjutnya kita akan tadi kan data bivariat. Nah, pada ini saya akan menjelaskan mengenai data multivariat. Bagiannya mengelompokkan atau grouping. Part 1 dengan library ggplot 2, dataset hello, sumbu X input text dan sumbu Y partikel. Dengan diagram poin, judulnya partikel hello berdasarkan input text. Kita jalankan. Nah, jadi ini partikel hello berdasarkan input text. Nah, kita lihat input text berkisar dari 7,5 ke atas, tepatnya di sini. Merata hampir dari semua teks, mulai dari block word, correct, create, source, energy, priority, flow, fury, grid, head, mana, non, right, and cari sel. Itu. Kemudian untuk part 2 di sini, untuk datanya masih sama, X dan Y-nya. Kita coba jalankan. Kita lihat hasilnya. Nah, sedikit tidak terlalu banyak perbedaan, cuman kita bisa jelaskan di sini untuk penjelasan warnanya itu berdasarkan part tipe, ada bubble hingga shell. Nah, kita lihat untuk grade ini mendominasi hampir dari seluruh data. Selanjutnya part 3-nya masih dengan sumber X dan Y yang sama. Cuman di sini kita tambah size-nya 2 dan alfanya 5.
Coba jalankan. Nah, bisa kita lihat titik-titiknya kita perbesar untuk penjelasan datanya sama seperti yang tadi, yang sebelumnya pada part 2. Nah, yang bagian terakhir itu bagian facet atau fasting. Untuk bagian satunya, saya menggunakan dataset Herolol dengan AS sumbu X, datanya input text. Untuk diagram histogramnya, isinya yaitu corn blue, untuk colornya white, dan face wordnya berupa info defense, dan untuk patternnya saya buat Herolol berdasarkan input text dan defense. Kita coba jalankan. Kita ulang lagi. Baik, bisa kita lihat pada data tabel diagram ini, info tag-nya masih merata kuning. Nah, ini kita bagian yang terakhir di part 2 tadi, bagian testing. Kita coba jalankan. Jadi kita masih menunggu hasilnya. Nah, hasilnya sudah keluar. Nah, jadi untuk teks berupa mana ini lebih menonjol dibandingkan dengan teks-teks lainnya seperti velocity, flow, fury, mana, share, dan rate. Nah, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan berdasarkan UTS yang saya buat. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.